Semua tuh berawal dari perselingkuhannya suaminya Lilis dengan istri pamannya. Halo jawab malu ya gue posting. Kamu tuh ya jangan asal nuduh, harus ada bukti. Kalau cuma chat, kita nggak tahu itu chat siapa dengan siapa dan buat siapa. Ada apa ini? Malam-malam ribut. Malu sama tetangga. Anak bapak nih selingkuh sama Bu Rena. Bapak nggak percaya kalau anak bapak tuh berselingkuh sama Bu Rena. Udah cukup. Jika Kamal mengulangi kesalahan yang sama, maka otomatis jatuh talak. Kebenaran dan harga diri lebih berharga daripada mencoba menyenangkan orang lain. Bener. Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di segmen kali ini lagi-lagi aku akan membahas nih kisah nyata pengalaman hidup dari seseorang. Kali ini aku mengambil suatu kisah yang berada di aplikasi Threads dengan temanya tuh perselingkuhan. Kalau kalian nih pengen membaca cerita ini secara langsung, kalian bisa klik nih link yang ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke Threads-nya. Tweet ini dituliskan oleh akun bernama Andini Sabrina 8 dan nama profilnya adalah Lilis Istiani. Kita panggil saja di sini nama tokoh utamanya adalah Lilis ya. Semua tuh berawal dari perselingkuhannya suaminya Lilis dengan istri pamannya. Suaminya Lilis di sini kita sebut saja namanya Kamal, sedangkan istri pamannya Kamal kita sebut saja namanya Bu Rena. Kemudian pamannya Kamal kita sebut saja namanya Pak Thohir. Saat itu Kamal bekerja di salah satu apartemen di Pondok Indah. Awalnya, Lilis mengira semuanya baik-baik saja, tapi ternyata ada sebuah rahasia besar yang disembunyikan oleh Kamal. Butuh kekuatan ekstra untuk Lilis untuk menceritakan semua ini, karena dia harus mengingat kembali setiap kepingan masa-masa pahit itu. Namun, dari kisah ini banyak pelajaran yang bisa dipetik. Sebenarnya cerita ini tuh sangat panjang, tetapi Lilis tuh akan mengambil intinya saja di sini. Oke, cerita ini dimulai dengan kecurigaan Lilis yang bermula dari masalah keuangan. Selain mengurus anak, Lilis tuh juga berjualan, dan kebetulan saat itu jualannya tuh sedang ramai-ramainya. Lilis begitu sibuk hingga tidak sadar bahwa selama ini dia menafkahi dirinya sendiri dan juga anak-anaknya dari hasil jualan sehari-harinya. Sampai suatu saat, Lilis mulai menyadari bahwa Kamal tidak lagi memberikan uang sampingan yang biasanya ia dapatkan dari para penyewa apartemen. Lilis tuh sempat bertanya nih kepada Kamal, dan Kamal tuh hanya menjawab bahwa banyak unit apartemen yang kosong serta para penyewa banyak yang pindah. Lilis pun tidak terlalu curiga hingga akhirnya dengan iseng Lilis tuh memeriksa WhatsApp-nya Kamal. Di sana Lilis menemukan beberapa pesan dari orang-orang yang menagih hutang. Lilis pun akhirnya menanyakan hal tersebut kepada Kamal dengan baik-baik. Kamal pun mengakui bahwa dia tuh memang memiliki beberapa hutang yang katanya berasal dari kebiasaannya memancing, karena Kamal tuh memang hobinya tuh kayak mancing gitu lah. Baiklah, alasan tersebut menurutnya Lilis tuh kayak masuk akal gitu. Hingga akhirnya hari gajian pun tiba. Seperti biasanya, uang gajinya Kamal diserahkan semuanya kepada Lilis. Dan Lilis langsung mengatur semuanya untuk membayar hutang, memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan juga lain-lainnya. Lilis adalah tipe istri yang jujur, setia, dan penuh kepercayaan. Di sini bukan maksudnya Lilis untuk memuji dirinya sendiri ya, tapi itulah faktanya. Dan mungkin inilah yang membuat Lilis semakin sakit hati. Lilis pun melaporkan kepada Kamal tentang sisa gaji yang ada. Lalu Kamal meminta sejumlah uang untuk membayar hutangnya kepada teman kerjanya. Lilis pun memberikan jumlah yang Kamal minta. By the way, di sini tuh Kamal tuh bekerja sebagai tim support engineering yang tugasnya tuh melakukan perawatan gedung. Dari pekerjaannya itu, biasanya ia mendapatkan uang tambahan dari para penyewa yang meminta bantuan untuk memperbaiki sesuatu. Bulan itu masih bisa diatasi nih oleh Lilis, meskipun pengeluaran tidak sesuai dengan perkiraan. Namun bulan berikutnya, situasinya tetap sama, tidak ada uang sampingan. Lilis pun harus bekerja lebih keras, menerima pesanan siang dan malam, meskipun dalam keadaan harus mengurus batita berusia 7 bulan. Lilis tuh tipe perempuan yang tidak suka berhutang, karena baginya Lilis, meminjam uang dari orang lain membuatnya merasa kehilangan harga dirinya. Jadi Lilis memilih untuk tetap berjualan, meskipun sebenarnya sangat melelahkan. By the way, Lilis tuh menikah dengan Kamal yang merupakan seorang duda, sedangkan Lilis sendiri juga seorang janda
bercanda. Lilis tuh membawa 2 anak dari pernikahan sebelumnya, sementara Kamal memiliki 1 anak yang tinggal bersama ibunya di Bekasi. Sedangkan balita berusia 7 bulan tersebut adalah anak mereka berdua. Memasuki bulan kedua, kondisi keuangan tetap sama, banyak pengeluaran yang tidak masuk akal dan semakin lama semakin tidak terkendali. Hingga akhirnya uang gaji Kamal tuh selalu habis tanpa sisa. Dari situ, Lilis tuh mulai bertanya-tanya, kemana sebenarnya perginya semua uang itu? Sehari-hari Lilis hidup dari hasil jualannya. Kamal tidak pernah memberikan uang tambahan dan setiap kali gajian, uangnya langsung habis dengan alasan untuk membayar hutang kepada teman kerjanya. Karena semakin penasaran, Lilis mencoba bertanya kepada salah satu teman kerjanya Kamal. Namun jawaban yang Lilis dapatkan cukup mengejutkan. Temannya Kamal mengaku bahwa Kamal tuh tidak memiliki hutang kepadanya, meskipun dia tuh nggak tahu kalau Kamal tuh memiliki hutang di orang lain. Rasa penasaran Lilis semakin memuncak. Lilis pun memutuskan untuk menyadap WhatsApp-nya Kamal. Lilis melakukannya setelah sholat subuh. Tetapi siangnya, Lilis tidak sempat mengecek karena dia tuh sibuk dengan pesanan dan juga anak-anaknya. Sore harinya, seperti biasa, Kamal pulang dari kerja dan langsung pergi ke rumah Ibu Rena, yang hanya terpisah 1 rumah dari tempat mereka tinggal. Memang, Lilis dan Kamal tuh cukup dekat dengan Bu Rena dan juga Pak Thohir. Hampir setiap hari, Lilis tuh menyempatkan diri untuk duduk di depan rumah mereka, atau berkunjung ke dalam rumahnya. Bahkan jika Lilis tuh sedang repot dengan pesanannya, ia tuh akan menitipkan anak batitanya kepada Bu Rena dan memberikan sedikit upah. Meskipun itu pun tidak seberapa. Namun, Lilis tuh sempat merasa keanehan, karena setiap kali Kamal tuh pulang kerja, ia tuh hanya meletakkan tasnya sebentar nih di rumah, lalu langsung pergi ke rumah Bu Rena. Hal itu membuat Lilis tuh sulit berbicara dengan Kamal dari hati ke hati. Tetapi, ia selalu mencoba menepis perasaan curiga itu. Hingga suatu hari, saat Kamal sedang libur kerja, Lilis tuh meminta tolong kepada Kamal untuk menjaga anak batita mereka sebentar, karena Lilis tuh harus mencuci piring. Setelah mencuci piring, ia tuh mencari Kamal dan juga anak batita mereka. Tetapi Kamal dan juga anak batitanya tuh tidak ada di rumah. Lilis pun bertanya nih kepada anak pertamanya, dan ia mengatakan bahwa Kamal dan juga adiknya itu pergi ke rumahnya Bu Rena. Lilis langsung berinisiatif menyusul ke sana nih. Saat tiba di rumah Bu Rena, yang Lilis temukan tuh hanyalah anak batitanya yang duduk di lantai ruang tamu dengan 1 mainan di tangannya. Namun, ia tidak melihat Kamal di sana. Singkat ceritanya, keesokan harinya, Lilis mencoba membuka WhatsApp-nya Kamal melalui sadapannya. Ternyata begitu banyak bukti chattingan antara Kamal dan juga Bu Rena. Di screenshot lah ya kan semua bukti tersebut, dan Lilis mengunggah screenshotan tersebut di status WhatsApp-nya. Bu Rena nih langsung menghubungi Lilis melalui chat, berpura-pura tidak tahu apa-apa dan seolah-olah hanya menjadi korban. Dia beralasan bahwa handphonenya tadi siang tuh dipinjam oleh temannya untuk chattingan. Tetapi dia sendiri tidak tahu dengan siapa temannya itu chattingan. Sepertinya di sini ya Bu Rena tuh kayak lupa kalau di WhatsApp tuh ada fitur penunjuk waktu yang jelas, memperlihatkan setiap detail percakapan, dari jam berapa dan dengan siapa. Tak hanya itu, Bu Rena juga mengatakan bahwa dia tuh benar-benar tidak tahu apa-apa dan meminta Lilis untuk menghapus postingan WhatsApp-nya. Lilis tidak membalas satupun pesan dari Bu Rena. Karena tidak mendapatkan respon langsung dari Lilis, Bu Rena langsung meneleponnya melalui WhatsApp. Lilis mengangkat panggilan itu sambil berjalan ke rumah, lalu melihat ke arah rumahnya Bu Rena. Saat itu Bu Rena tuh juga keluar dari rumahnya. Lilis pun menyapa Bu Rena dengan sinis. Kayak gini nih sapaannya. Halo Jab, malu ya gue posting. Seketika nih Bu Rena tuh langsung menutup teleponnya. Kamal yang melihat kejadian itu langsung bertanya, ada apa mah? Harusnya aku yang nanya, ada apa kamu sama Bu Rena? Kamal tuh tampaknya tuh panik dan kembali bertanya kepada Lilis. Saat itu Lilis tuh mulai menangis. Rasanya tuh sesak sekali di situ. Jutaan kata-kata kasar ingin sekali Lilis lontarkan. Tapi rasa sakit ini terlalu dalam hingga ia tak memiliki kekuatan untuk meluapkannya. Kok kamu tega sih ya selingkuh sama Bu Rena? Padahal dia tuh istri pamanmu sendiri. Selingkuh apaan sih mah? Jangan sembarangan ngomong deh. Malu kalau didengar orang. Yang nggak tahu malu tuh kalian. Mana buktinya kalau aku selingkuh sama dia? Lihat saja status WA aku. By the way, Kamal tuh memang belum sempat melihat status WhatsApp-nya Lilis saat itu. Namun tetap saja Kamal tuh kayak bersilat lidah. Kamu tuh
tuh ya jangan asal nuduh, harus ada bukti. Kalau cuma chat, kita nggak tahu itu chat siapa dengan siapa dan buat siapa. Sepertinya di sini tuh Kamal tuh lupa bahwa di sana tuh ada percakapan yang berlangsung dari siang saat dia tuh masih bekerja hingga malam. Dalam chat itu bahkan disebutkan nama Pak Thohir, namanya Lilis, nama anak pertamanya Lilis, anak-anaknya Bu Rena, serta nama tetangga sebelah rumahnya Bu Rena. Kalau benar ada orang lain yang sekedar meminjam handphone untuk chattingan, tidak mungkin percakapannya tuh begitu detail. Tapi seperti halnya orang yang sudah ketahuan berbohong ya, Kamal mencoba untuk membela dirinya dan juga menutupi kebohongannya dengan 1000 kebohongan lainnya. Meskipun semua alasannya sudah tidak masuk akal. Saat Lilis itu sedang berdebat dengan Kamal, tiba-tiba Bu Rena datang dan berusaha mengkonfrontasi Lilis. Lilis yang semakin emosi langsung berteriak untuk membangunkan mertuanya karena mereka tuh tinggal satu atap dengan mertuanya. Hanya dipisahkan oleh sekat GRC aja. Saat Lilis berteriak mencoba membangunkan mertuanya, tiba-tiba tuh Kamal kayak menarik Lilis dan menampar mulutnya Lilis sebanyak 3 kali. Mungkin maksudnya Kamal di sini agar Lilis tuh kayak diam dan tidak membuat keributan lebih lanjut. Tapi yang ada Lilis tuh semakin sakit hati. Lilis tuh berpikir bahwa Kamal tuh lebih membela nama baik Bu Rena di hadapan orang tuanya. Bahkan jika itu berarti menjadikan Lilis sebagai tumbal. Karena suara mereka tuh cukup keras di sini, para tetangga mulai keluar rumah. Mertuanya Lilis pun terbangun dan dengan raut muka penuh kebingungan. Mereka langsung beristighfar. Mertua laki-lakinya Lilis tuh bertanya dengan nada kesal. Ada apa ini? Malam-malam ribut. Malu sama tetangga. Anak bapak nih selingkuh sama Bu Rena. Mertua perempuannya Lilis terduduk beristighfar sambil menangis. Ada apa lagi nih? Padahal tadi siang tuh baru saja ngobrol soal rencana beli motor. Kok sekarang malah ribut begini? Karena situasi semakin tegang, Lilis diminta untuk masuk ke dalam rumah. Namun Bu Rena terus mengikuti dari belakang, memohon agar Lilis menghapus postingan WhatsApp-nya. Lilis menggenggam erat ponselnya, tidak berniat untuk menghapus apapun. Sementara itu, Kamal tuh berbicara dengan ibunya di luar rumah. Lilis tidak bisa mendengar seluruh percakapan mereka, tetapi samar-samar ia menangkap bahwa Kamal tuh justru menuduh Lilis tuh berselingkuh dengan mantan suaminya. Kamal mengatakan bahwa Lilis lah yang masih diam-diam berkomunikasi dengan mantan suaminya. Mendengar fitnahan itu ya kan, Lilis otomatis menyahut dengan nada lantang. Yang selingkuh tuh kalian berdua, kok aku yang dituduh balik? Di sini ibu mertuanya Lilis tuh malah membela Kamal yang merupakan anaknya. Di dalam rumah, Bu Rena tuh masih terus berusaha membujuk Lilis agar menghapus postingan WhatsApp-nya tersebut. Tetapi di sini Lilis tuh tetap bersikeras tidak mau. Lalu Bu Rena mulai emosi dan berkata, HP cuma segitu aja, pakai minta-minta segala. Terus di sini mertua laki-lakinya Lilis tuh ngomong, kasih aja. Ngapain? Ini kan HP saya. Oh, kirain HP-nya dia. Udah malu ribut-ribut gini. Ini masalah rumah tangga. Harusnya dibicarakan berdua, bukan bikin gaduh dan ganggu orang tidur. Bapak nggak percaya kalau anak bapak tuh berselingkuh sama Bu Rena? Udah cukup. Terus di sini Lilis tuh mencoba bertanya lagi kepada Bu Rena. Kenapa bisa ada nama kamu di situ? Bu Rena dengan santainya menjawab bahwa dia tuh nggak tahu apa-apa. Katanya tadi siang ada temannya yang notabene memang seorang penghibur meminjam handphonenya. Dia juga nggak tahu bahwa wanita itu ternyata menggunakan handphonenya untuk mengobrol dengan Kamal. Jelas sekali Bu Rena hanya mencari alasan. Yang penting membela diri dulu tanpa peduli masuk akal ataupun enggak. Oke, kalau memang itu temanmu, telepon dia sekarang biar kita buktikan. Iya, nanti aku telepon. Udah nggak usah diperpanjang lagi. Lilis tidak puas dengan jawaban itu. Dia kemudian bertanya kepada adik iparnya yang laki-laki. Dek, kamu percaya nggak kalau mereka tuh selingkuh? Udah, Teh, udah. Kalau kamu nggak percaya, nanti aku kirimi semua buktinya. Adik iparnya Lilis hanya diam. Lilis pun mengirimkan bukti chattingan tersebut kepada adik iparnya. Tetapi tetap tidak ada tanggapan apapun darinya. Sementara itu, Bu Rena tuh terus bersikeras meminta Lilis menghapus postingan WhatsApp-nya. Lilis tuh kembali bertanya kepada Bu Rena, kalau emang kamu nggak merasa itu kamu, kenapa kamu maksa aku buat hapus postingannya? Karena ada namaku di situ. Kalau begitu, coba telepon teman jabat kamu sekarang. Bu Rena tampak berpikir sejenak, lalu mencoba menelepon seseorang. Setelah beberapa detik, dia tuh berkata, nomornya nggak aktif, besok aja ya, aku temuin kamu sama teman jabatku itu. Oke, tapi kalau sampai besok nggak ada bukti, aku
posting lagi. Iya, tapi tolong hapus dulu postingannya ya. Akhirnya Lilis mengalah dan menghapus postingannya itu. Dari dalam rumah, Lilis masih mendengar kalau Kamal tuh berbicara dengan orang tuanya. Tapi Lilis tidak tahu pasti apa yang mereka obrolkan. Namun tiba-tiba Kamal muncul di depan pintu dengan wajah yang penuh amarah. Sambil menunjuk ke arah Lilis, dia tuh berkata dengan kasar, "Emang kamu gak tahu malu ya? Gak tahu terima kasih. Udah gue terima lo sama anak lo di sini. Jangan putar balikan fakta. Yang selingkuh tuh lo, bukan gue." Tapi sebelum Lilis sempat melanjutkan perkataannya, mertua laki-lakinya langsung bersuara dengan nada keras. "Diam kalian, berisik." Dibilang udah ya udah. Gak tahu malu ya kalian. Di sini aku udah terima kamu sama anak-anak kamu, malah bikin malu. Saat itu Lilis tuh benar-benar merasa hancur. Dia sendirian, tidak ada satupun yang membelanya, tidak ada yang percaya padanya. Lilis hanya bisa menangis terseduh-seduh, merasa dikhianati dan dihakimi tanpa alasan. Dia pun masuk ke kamar, melihat anak pertamanya dari pernikahan sebelumnya dan anak ketiganya yang merupakan anaknya Lilis dan juga Kamal. Air matanya semakin deras mengalir. Lilis merasa benar-benar sedih, dituduh selingkuh dan dicap sebagai wanita yang tidak tahu malu. Lilis duduk di samping kasur, menangis tanpa suara. Dalam hatinya berkata, "Kalau memang mulutku tidak bisa membuat mereka percaya, biarlah mulut orang lain yang membuat mereka sadar." Dengan tangan yang gemetar dan mulai men-screenshot semua bukti chattingan itu, Lilis lalu mengirimkan kepada beberapa tetangga yang sering berkomunikasi dengannya. Kalau tidak salah ada 4 orang pada saat itu. Lilis ingin mereka tahu kebenarannya. Biarlah orang-orang yang menilai siapa yang benar dan siapa yang salah dalam hal tersebut. Setelah itu, ia tuh mengobrol dengan beberapa tetangga yang biasanya chat dengan dia. Kamal tiba-tiba masuk nih ke kamarnya. Wajahnya yang tadinya angkuh di depan orang tuanya dan juga Bu Rena, ini berubah melas. Dengan suara lirih, dia tuh meminta maaf dan mengaku hilaf dan mulai mengoceh panjang lebar dengan berbagai alasan. Dia bersumpah bahwa dia tuh hanya sekedar chat di WhatsApp, tidak pernah lebih dari itu. Tentu saja di sini Lilis tuh tidak percaya begitu saja. Dia menantang Kamal di sini. "Kalau kamu memang cuma chat, berani nggak sumpah di atas Al-Quran?" "Berani. Sekarang juga." Dan Kamal benar-benar melakukannya. Memang benar ya, kalau orang tuh sudah ketahuan berbohong, mereka tuh akan rela melakukan apapun demi mempertahankan dirinya. Sebenarnya malam itu ada begitu banyak perdebatan dan juga dialog, tapi terlalu panjang nih jika diceritakan semuanya. Intinya rasa sakit yang Lilis rasakan begitu dalam, seolah tidak tertahankan. Lilis pun mengambil wudhu dan melaksanakan sholat tahajud, berdoa meminta jalan yang terbaik kepada Tuhan. Namun hatinya tuh masih gelisah. Saat jam menunjukkan pukul 8 pagi, Kamal bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan wajah tanpa dosa, dia tuh berkata, "Mah, ayah berangkat dulu ya." Sambil mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Tentu saja di sini Lilis menolak. Dalam hatinya Lilis tuh berkata, "Dia pikir masalah ini sepele dan aku akan langsung memaafkannya begitu aja. Dia pikir aku amnesia kali ya." Akhirnya Kamal pun langsung pergi bekerja. Saat Kamal tuh sudah di tempat kerja, Lilis membuka kembali sadapan WhatsApp-nya. Dia melihat Bu Rena tuh kembali mengirimkan pesan kepada Kamal. Seperti ini isinya. "Tanggung jawab loh, gue nggak mau tahu. Pokoknya lo harus bersihin nama gue. Lo sendiri yang bilang kalau semua ini bakal aman. Kalau udah kayak gini, gue kan yang malu." Tanpa ragu di sini Lilis langsung menjawab pesan tersebut melalui sadapan WhatsApp-nya. Gue kan bayar lo, kagak gratis. Ini gue, Pak Thohir. Mau apa lo?" Bu Rena tuh berpura-pura jadi suaminya. Logika aja ya, mana mungkin itu suaminya. Bu Rena tuh pasti setengah mati berusaha menyembunyikan kasus ini dari Pak Thohir. Saat kejadian chattingan mereka ketahuan sama Lilis, kata tetangganya, Pak Thohir tuh baru pulang jam 1 malam karena tempat kerjanya tuh jauh. Jadi malam itu di rumahnya Bu Rena tuh cuma ada Bu Rena sama keempat anaknya. Selain itu, Bu Rena tuh juga punya banyak utang nih di mana-mana. Hampir setiap rumah tetangganya tuh kayak pernah dipinjam uangnya gitu lah. Lilis pun sering dipinjam uang nih oleh Bu Rena. Meskipun Bu Rena tuh agak susah bayarnya, tetap saja Lilis tuh akan memberikan pinjaman. Kembali lagi nih ya kan ke ceritanya. Lilis tuh menunggu-nunggu kabar dari Bu Rena soal temannya. Tetapi tidak ada kabar apapun. Jadi Lilis tuh posting lagi nih bukti chattingannya Kamal dan juga Bu Rena ke status WhatsApp-nya dengan menambahkan caption seperti ini. "Ini orang udah ketahuan semua keburukannya, masih aja minta dibersihin namanya, bukannya sadar diri dan minta
minta maaf? Apa kudu gue kirim salad dulu nih? Padahal di sini ya Lilis tuh cuma kayak gertak aja. Gak mungkin ya kan di sini tuh Lilis tuh akan melakukan hal itu. Lilis tuh nggak sejahat itu di sini, nggak kayak mereka berdua gitulah. Tak lama setelah itu, Bruna tuh langsung komen dan akhirnya mengaku. Dia tuh bilang gini, iya itu memang gue. Lalu Bruna meminta maaf dan mengaku hilaf. Tapi yang bikin Lilis makin muak, dia tuh bilang kalau yang pertama ngajakin selingkuh adalah Kamal. Intinya sih ya gayung bersambut ya kan. Setelah itu Bruna tuh memohon agar Lilis nggak posting lagi. Lilis pun menghapus postingan itu karena niatnya ya memang hanya ingin untuk Bruna tuh cuma ngaku aja. Kemudian Lilis tuh mulai membereskan baju-bajunya. Setelah semuanya sudah rapi, dia tuh langsung menghubungi travel. Jadi nih kayaknya di sini tuh Lilis tuh mencoba untuk pergi dari rumahnya Kamal. Dan di sini supir travelnya tuh bilang dia tuh baru bisa jemput palingan tuh malam ataupun besok pagi. Di sini Lilis tuh hanya bisa menunggu sopir travelnya tuh datang nih menjemputnya. By the way, kalau Lilis tuh mau ke warung, dia tuh harus melewati depan rumahnya Bu Rena karena warung itu persis di samping rumahnya Bu Rena. Lilis pun pergi ke warung seperti biasa, berusaha bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa, walaupun sebenarnya dalam hatinya tuh hancur. Kalau nih kalian tuh merasa sikap Lilis tuh kayak aneh, mungkin memang aneh, tapi dari awal Lilis tuh memutuskan menikah dengan Kamal itu bukan karena cinta ataupun sayang. Lilis tuh hanya ingin cepat-cepat punya pendamping hidup lagi supaya nggak terus-terus dikaitkan dengan mantannya, dan juga supaya Lilis tuh bisa mengurus anak-anaknya dengan lebih baik lagi. Mungkin itulah nih yang membuat Lilis tuh lebih kuat, karena sakit hatinya bukan berasal dari cinta yang dalam, tetapi dari rasa setia, jujur, dan kepercayaan yang dikhianati. Kalau nih dulu tuh pernikahannya Lilis dan juga Kamal tuh didasari dengan rasa cinta yang begitu dalam, mungkin Lilis tuh sudah kehilangan kewarasannya pada saat itu ya. Itu katanya Lilis sih. Singkat ceritanya, hari itu Lilis bertemu dengan pamannya Kamal yang ketujuh. Gak tau lah ya, urutannya ketujuh gitulah. Sebut saja namanya Pak Yanto. Dia masih lajang, berusia sekitar 30 tahun pada saat itu. Lilis bertemu dengannya di balai, dan dia memanggil Lilis untuk bertanya soal kejadian semalam. Lilis membenarkan semuanya, dan dia berkata agar masalah ini jangan sampai menyebar ke kampung. Dia berjanji akan membereskan semuanya, dan memastikan bahwa kedua orang yang terlibat pasti akan diberikan pelajaran. Sore harinya Kamal pulang kerja. Saat itu semua barang-barangnya Lilis dan anak-anaknya tuh kayak sudah rapi, siap untuk pergi gitu lah. Begitu sampai rumah, Kamal tuh langsung dipanggil oleh orang tuanya. Lilis nggak tahu apa yang mereka tuh bicarakan. Tapi setelah itu dia tuh masuk ke rumah dengan suasana yang sudah jelas berbeda dari biasanya. Lilis yang sedang duduk main handphone di ruang tengah hanya diam. Sementara Kamal duduk di hadapan Lilis, menangis-nangis meminta maaf, memohon agar Lilis tidak pergi, dan seperti biasa dia tuh mengeluarkan kata-kata klasik lah ya. Kamal memohon kesempatan, berjanji akan berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Begitulah istilahnya berbenah. Akhirnya Lilis tuh memaafkan Kamal. Begitulah Lilis yang menghabiskan masa kecilnya jauh dari orang tua, yang selalu luluh kalau melihat orang lain tuh kayak menangis di depan matanya. Apalagi sambil menangis dan juga memohon-mohon sambil sujud di kakinya. Pastinya di sini tuh Lilis akan menghindar dan refleks tetap bilang, lalu Kamal tuh meminta Lilis agar tidak pergi, karena dulu pun waktu Lilis datang ke situ, Kamal tuh yang menjemput dan membawanya. Akhirnya Kamal tuh menghubungi super travel dan membatalkan keberangkatan Lilis. Tapi jujur, hatinya Lilis masih terasa sakit. Hari-hari pun kembali berjalan seperti biasanya. Lilis masih sering ke warung yang letaknya harus melewati rumahnya Bu Rena. Anehnya, Bu Rena tidak keluar dari rumah selama hampir 3 minggu. Setiap hari ada saja orang yang datang menagih hutang ke rumahnya Bu Rena. Dari perempuan sampai laki-laki, dari muda sampai tua, tetapi tetap aja Bu Rena tidak keluar. Mungkin ya karena Bu Renanya malu kali ya. Biasanya Bu Rena tuh sibuk keluyuran mencari pinjaman buat menutupi utangnya. Sekarang dia tuh lebih memilih berdiam diri. Oh ya, Pak Thohir tuh masih belum tahu nih soal kejadian ini. Singkat ceritanya, Lilis mulai berpikir untuk membuat surat perjanjian bermaterai yang harus ditandatangani oleh Kamal. Isinya tuh jelas gini. Jika Kamal mengulangi kesalahan yang sama, maka otomatis jatuh talak.
Suatu hari saat Lilis ke warung, ia bertemu lagi nih dengan Pak Yanto. Lilis menanyakan soal sidang atau penyelesaian masalah yang katanya akan dilakukan pada tanggal 22. Tetapi dia bilang belum sempat. Hari-hari pun berjalan seperti biasanya. Sekitar 1 minggu kemudian, Pak Thohir menghubungi Lilis melalui WhatsApp. Pak Thohir bertanya kepada Lilis kenapa tidak memberitahunya terlebih dahulu sebelum orang lain tahu, karena menurutnya ini adalah masalah yang serius. Lilis tuh bertanya nih kepada Pak Thohir, "Mamang tahu dari siapa?" Pak Thohir pun menjawab bahwa dia tuh mengetahuinya dari Pak Yanto. Lalu dia marah dan mengatakan bahwa Kamal tuh kurang ajar karena tidak menghargainya sebagai pamannya. Dia juga berkata akan memberi pelajaran kepada Kamal. Lilis menanggapinya dengan santai dan berkata, "Ya Mang, lebih baik kita tunggu saja sidang tanggal 22 supaya semuanya bisa ditanyakan baik-baik sampai mereka berdua mengakui semuanya di depan keluarga besar." Lah, kan yang salah Kamal. Untung saja istriku nggak meladeninya. Mamang dengar cerita dari siapa? Pak Thohir menjawab bahwa Pak Yanto yang mengatakan kalau Kamal tuh menggoda Bu Rena melalui WhatsApp. Tapi untungnya tidak diladeni. Bahkan katanya Pak Yanto juga sudah menanyakan langsung kepada Bu Rena. Dan dia membenarkan bahwa Kamal tuh menggodanya. Tapi tidak diladeni oleh Bu Rena. Saat itu juga Lilis langsung paham maksud dari Pak Yanto. Dia tuh rupanya bersekongkol dengan Bu Rena untuk membuat cerita setengah-setengah agar seolah-olah hanya Kamal yang bersalah. Sementara Bu Rena bersih dari masalah. Tanpa pikir panjang, Lilis tuh langsung mengirimkan bukti chat mereka ke Pak Thohir. Setelah melihat bukti itu, Pak Thohir tuh langsung menjawab, "Kenapa nggak kasih tahu dari awal kalau punya bukti seperti ini?" Dari situ hubungan keluarga mereka tuh semakin memanas. Lilis mulai menyadari bahwa Pak Yanto tuh bukan benar-benar ingin mengadili, tapi lebih tepatnya dia hanya ingin melampiaskan dendam lamanya kepada Kamal. Lilis tuh teringat kejadian saat hari kedua bertemu dengan Pak Yanto di balik. Saat itu Pak Yanto tuh berkata, "Kena lu sekarang. Dari dulu gue udah incer-incer lu. Sayangnya bini lu itu sabar. Kalau enggak, gue udah arak lu keliling kampung." Dari ucapan itu, Lilis tuh sadar bahwa Pak Yanto tuh hanya sedang memancing di air keruh, mencari kesempatan untuk membalas dendam, bukan karena niat baik untuk menyelesaikan masalah ini secara adil. Sampai tweet ini ditulis, tidak ada kabar mengenai Pak Thohir dan Bu Rena setelah kejadian ini. Kalian bisa menerka-nerka sendiri, atau mungkin kalian punya opini gimana akhirnya? Komen di kolom komentar ya guys. Dari kisah ini, pesan hidup apa sih yang bisa kita ambil nih ya kan? Dalam hidup ini, tidak semua orang yang terlihat peduli benar-benar memiliki niat baik kepada kita. Ada yang mendekat hanya untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Meskipun kebohongan bisa menutupi kebenaran untuk sementara, pada akhirnya bukti dan fakta akan berbicara. Orang yang salah akan terbongkar dengan sendirinya. Sebuah hubungan tidak hanya dibangun dari kenyamanan atau keterpaksaan, tetapi juga dari kepercayaan dan kejujuran. Jika salah satu pihak mengkhianati, hubungan itu sudah tidak sehat lagi. Memaafkan itu baik, tetapi jika seseorang berulang kali mengkhianati kepercayaannya, itu bukan lagi kesalahan, melainkan kebiasaan. Kadang melepaskan tuh lebih baik daripada bertahan dalam hubungan yang menyakitkan. Ketika ada orang lain yang mencoba memanipulasi atau menyudutkan, jangan ragu untuk berdiri tegak. Kebenaran dan harga diri lebih berharga daripada mencoba menyenangkan orang lain. Benar, saat dikhianati atau diperlakukan tidak adil, tidak ada pilihan lain selain menjadi kuat. Menangis tuh boleh, tetapi jangan sampai kehilangan kendali atas diri sendiri. Setiap perbuatan memiliki konsekuensi sendiri. Orang yang berbuat curang, memfitnah, atau berkhianat, suatu saat tuh akan merasakan balasannya, entah cepat atau lambat. Pada akhirnya, kisah ini tuh mengajarkan bahwa dalam hidup kita tuh harus kuat, cerdas, dan berani melangkah maju. Meskipun sering kali harus berjalan sendirian. Gak usah takut ya kan berjalan sendirian. Raja hutan tuh lihat aja tuh, kalau dia tuh berburu tuh pasti sendirian. Siapa yang mau jadi raja hutan? Oke, sampai sini aja nih perjumpaan kita kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai cerita ini? Komen di kolom komentar. Sebelumnya, terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir. Dan terima kasih sekali nih buat kalian yang sudah menyempatkan waktu kalian untuk memberikan kritik ataupun saran mengenai kesalahan-kesalahan aku yang menurut kalian tuh tidak tepat.
Sekali lagi aku ucapkan terima kasih karena aku juga lagi belajar nih ngomong di depan kamera. Dari kritik yang kalian berikan akan aku gunakan sebagai evaluasi diri aku sendiri untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Kalau nih kalian tuh punya ide atau kalian tuh ingin menceritakan pengalaman hidup kalian dan aku bawakan di channel YouTube ini, boleh banget kalian kirim di akun email aku, yaitu tridiansi502@gmail.com. Kalau aku ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Aku Tridiansi. Bye-bye. Lihat saja pesan WhatsApp.